Tidak masuk nih Bu Eda. Anu kapan? Bisa. Oh ya udah terekam itu. Oke, bisa merekam. Jadi kita Matikan mulai ya. mic-ku. Ya, jadi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Kami ucapkan Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di acara kita di kegiatan gosip ke-14. Ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Mungkin di antara para peserta ini ada yang baru pertama kali bergabung. Ini tadi yang chat saya. Terima kasih Ibu Astriani Usman jauh-jauh dari Makassar sudah bergabung dengan kita di sini. Beliau juga pernah mengajar di Parepare. Ya, selamat datang. Begitupun juga kepada peserta-peserta yang lain. Ada yang dari Sidrap, ya. Ada juga beberapa yang dari luar daerah lainnya. Ya. Materi kita malam ini adalah aplikasi tentang TeamViewer. Ya. Saya sebagai host di sini jujur baru mengenal nama TeamViewer. Mungkin ada juga di antara kita Bapak Ibu yang baru juga mendengar nama ini yang sama dengan diriku. Atau hanya saya yang belum tahu ya. Tapi saya yakin pasti di antara kita banyak yang belum mengenal sehingga penasaran untuk ikut kegiatan gosip malam ini. Nah, sedikit bocoran bahwa aplikasi TeamViewer ini membantu guru mengetahui hasil kerja anak didik kita, baik itu melalui laptop ataupun melalui dengan HP. Nah, mungkin itu pengantar dari saya dulu. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator. Silahkan Ibu Paramita untuk melanjutkan. Halo, Ibu Paramita. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama terima kasih pada saudari host yang sudah memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu kegiatan gosip pada malam hari ini. Dan begitu pula kembali saya ucapkan selamat bergabung kepada para guru hebat yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti event gosip Go Online Sharing ID Parepare Batch 14 yang ke-14. Selamat bergabung dan semoga malam ini kita bisa menimba ilmu yang bisa kita manfaatkan ke depannya. Nah, karena malam ini kita akan bergosip tentang salah satu aplikasi yang bisa memudahkan bagi kita untuk mengajar nantinya dalam pembelajaran jarak jauh. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sedikit oleh saudari host, bahwa aplikasi yang mau kita gosipin pada malam hari ini yaitu tentang TeamViewer. Dan untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak pemateri. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan sedikit gambaran juga bahwa aplikasi ini berfungsi sebagai remote desktop atau sehingga aplikasi ini memungkinkan kita untuk melakukan akses remote melalui internet.
sehingga aplikasi ini bisa menjadi salah satu alternatif solutif bagi kita agar tetap bisa menyelenggarakan pembelajaran yang asik, mudah, dan menyenangkan. Dan beruntungnya pada malam hari ini kita akan dipandu langsung oleh ahlinya, Pak Supriyadi Dramojat. Assalamualaikum, Pak. Oh ya, tidak diaktifkan suaranya. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berbagi ilmu pada malam hari ini. Sedikit saya tambahkan bahwa beliau adalah seorang founder Pasukan Digital ID. Founder Pasukan Digital ID, sekaligus beliau adalah pengelola penyelenggara diklat BKPSDM di Kabupaten Sidrap. Dan masih banyak lagi ini beliau juga adalah CMO Klinik Rumah Sehat DRF, itu ada bekam medis, sunat tanpa jarum suntik, ada perawatan kecantikan, rapid test, partner Prodia. Wah, banyak sekali ya. Beliau juga ini sebagai trainer di Yayasan Tahrir Amin Parepare. Beliau sering mengadakan pelatihan gratis buat UKM, mahasiswa, dan beberapa komunitas. Beliau memiliki penghargaan sertifikat di bidang training online. Jadi kita harus bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya agar bisa menimba ilmu semaksimal mungkin dari beliau. Jadi marilah kita menyimak dengan baik apa yang dipaparkan oleh beliau, dan misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan materi, kami berikan waktu khusus untuk bertanya dalam sesi tanya jawab setelah beliau memaparkan semua materinya. Baiklah, rasanya tidak perlu lagi saya banyak berkata-kata. Langsung saja kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Supriyadi untuk memaparkan materinya. Silakan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host sudah memberikan saya waktu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk IG Parepare yang sudah memberikan ruang untuk kita sharing berbagi ilmu di sini. Khususnya untuk guru Parepare. Kemudian juga ini ada dari Sidrap ya, Pak Faisal sama Pak Zulkifli ya ikut hadir juga. Ya ada juga yang dari Jawa ya, ada tim saya itu dia pengen belajar tim Weaver karena tim Weaver ini manfaatnya banyak sekali. Nah di sini nanti saya akan memaparkan penjelasan tentang tim Weaver, kemudian kita langsung praktek. Jadi teorinya hanya durasi sekitar 30 menit, kemudian kita tanya jawab. Tim Weaver ini sebenarnya sedikit saya jelasin, tim Weaver ini sebenarnya aplikasi yang sudah lama ya. Sebelum aplikasi Zoom, tim Weaver itu sudah launching sebelum aplikasi Zoom. Cuman kita taunya hanya aplikasi Zoom. Itu penjelasan saya. Oke, kita langsung ke materi saja. Teman-teman sudah lihat belum? Sudah kelihatan belum? Ya. PowerPoint saya. Sudah. Kelihatan. Sebelumnya suara saya udah jelas belum ya, Pak? Ada yang belum nggak dengar? Sangat Jelas, Pak. Alhamdulillah jelas, Pak. Jelas. Oke, terima kasih. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung saja ke materi, yaitu pemanfaatan TeamViewer sebagai media pembelajaran jarak jauh.
Nah, pengertian TeamViewer. TeamViewer ini adalah sebuah aplikasi atau software yang mampu menampilkan berbagi desktop komputer berbeda dalam sebuah koneksi jaringan atau akses PC dari jarak jauh melalui jaringan yang menghubungkan seperti internet. Jadi kita bisa akses komputer dari jarak jauh lewat laptop kita. Terus ada 3 jenis TeamViewer. Itu ada versi installer, ada portable atau versi aplikasi, satu lagi versi web dasar. Fungsi TeamViewer yaitu sebagai remote control. Remote control adalah kita bisa mengendalikan komputer orang lain, tetapi kita perlu mengetahui ID dari mitra TeamViewer pada komputer yang Anda ingin kontrol. Jadi sebelum kita bisa mengendalikan komputer orang lain, atau kita masuk ke sistem komputer orang lain, sebelumnya kita harus mengetahui ID atau password yang TeamViewer mitra tersebut. Yang kedua, media transfer file atau berkas. Jadi fitur ini juga bisa sebagai client dan server. Cara menggunakannya, kita bisa drag and drop aplikasi di komputer mitra kita untuk memindahkan file dari laptopnya dia atau PC-nya dia ke PC-nya kita. Atau sebaliknya dari PC-nya kita share ke PC-nya dia. Jadi ini sangat bagus sekali buat kerja kita ketika kita ngajar di mahasiswa, misalkan ada file mahasiswa yang perlu kita koreksi. Nah, kita bisa ngambil langsung dari aplikasi ini, akses ke komputer tersebut. Dan ketika misalkan siswa tersebut perlu data kita bisa langsung share ke komputer mereka. Yang ketiga itu meeting. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fitur dari pertemuan yang memiliki fungsi untuk membuat rapat atau ini kalimatnya agak rancu ya, karena saya ini ya. Jadi aplikasi ini bisa buat meeting seperti Zoom juga, hanya terbatas 20 orang. Kemudian ada 4 media akses remote TeamViewer. Kita bisa remote PC ke PC. Yang kedua, kita bisa remote PC ke HP Android. Yang ketiga, remote HP Android dari PC. Yang keempat, HP ke HP atau Android ke Android. Jadi dia bisa banyak interaksi dari PC kita koneksi ke PC, dari PC ke HP, dari HP ke HP, atau dari HP ke PC. Jadi dia koneksinya 2 arah. Nah, kelebihan TeamViewer ini mudah untuk digunakan walaupun dengan jangkauan jarak yang cukup jauh, selama PC masih terkoneksi dalam satu jaringan, kita bisa tetap mengakses PC tersebut. Terus kita juga bisa nyalain atau matiin PC secara remote. Kan? Pengalaman saya kemarin waktu pernah di Batam, itu kerjaan saya kan masih sampai malam lembur, tapi saya harus pulang. Jadi saya nggak matiin PC saya remote dari HP. Jadi kita bisa ketika selesai kita kerja, kita bisa shutdown lewat HP. Sangat membantu sekali. Kemudian kita juga bisa mengontrol penuh terhadap mouse atau keyboard. Jadi ini aplikasi, selain kita bisa masuk ke sistem, masuk ke layarnya komputer mitra kita yang pengen kita bimbing atau yang pengen kita mentoring, kita bisa mengakses mouse-nya dan keyboard-nya. Dan mereka juga bisa ngecek ke kita. Itu kerennya. Terus yang keempat itu bisa memanipulasi data suatu PC dengan mudah. Maksudnya memanipulasi ini, kita bisa mengubah data di PC tersebut. Jadi hak akses itu penuh. Kita bisa mengakses seluruh data yang ada di PC mitra kita. Yang kelima itu memiliki fitur video call juga. Jadi si klien dan server atau mitra kita tadi kita bisa komunikasi lewat video. Nah, yang keenam memiliki fasilitas chattingnya. Dia ada fitur chatting, ada fitur video. Itu kehebatannya juga, ya tadi kita bisa mengakses semua data dan sistem di komputer mitra kita. Nah, ini cara menggunakannya. Nanti kita akan praktekkan. Jadi materi saya itu nggak banyak sih tentang TeamViewer.
singkat, padat aja, karena memang aplikasi ini sangat mudah kita pakainya, simple banget. Yang penting setelah kita install, kita punya ID, ID-nya itu unik ya, ID-nya tiap aplikasi kita itu unik, terus punya password. Nah, kalau kita mau terkoneksi sama mentor kita atau mitra kita cukup share ID kita tadi sama password. Nah, ketika si mitra tadi dapatin ID sama password kita, itu langsung terkoneksi. Yang penting jaringan internetnya aktif dan jaringan internet kita aktif. Nanti kita akan praktek ya. Jadi saya mau cerita aja tentang aplikasi. Pengalaman saya menggunakan aplikasi ini. Sangat membantu sekali dalam pekerjaan. Misalkan saya nggak bisa masuk ke kantor, tetapi atasan saya membutuhkan file yang ada di laptop saya. Nah, kan susah itu kalau saya nggak di kantor, saya di rumah. Caranya gimana? Tinggal hidupkan PC yang komputer saya di kantor, kemudian ID-nya minta teman kita kasih ID dan passwordnya, saya udah bisa akses komputer saya. Jadi saya bisa ngambil aplikasi data yang dibutuhkan atasan saya tanpa saya harus ke kantor. Nah, tinggal saya share, oh ini filenya. Terus pengalaman saya tentang aplikasi ini 7 tahun lalu juga, ketika ada file yang file doc misalkan, perlu dikoreksi langsung sama mentornya saya. Jadi ketika dia mau koreksi, saya cukup kasih ID sama passwordnya saya ke dia langsung bisa akses dan dia bisa langsung koreksi, membetulkan pada saat itu juga. Jadi kalau teman-teman nanti ada setelah pakai Zoom kita belajar e-learning atau jarak jauh tadi, ada permasalahan, serumit apapun permasalahan tadi, dengan TeamWeaver ini insya Allah bisa kita selesaikan. Karena apa? Kita langsung bisa akses komputer mitra kita. Karena kalau kita menjelaskan lewat HP itu agak sulit ya, ketika yang permasalahan itu agak teknis, misalkan coding, misalkan programmer, oh ini error nih, kalau lewat HP kan susah untuk menjelaskan algoritma seperti apa. Nah, dengan aplikasi tadi, aplikasi TeamWeaver ini, kita cukup kasih ID sama passwordnya ke teman kita, dia bisa langsung akses ke komputer kita. Jadi pada saat itu bisa langsung dikoreksi, langsung bisa diperbaiki permasalahan kita. Nah, bayangkan kalau kita punya murid, dia bingung salah satu materi kita dia nggak paham. Nah, agak sulit kita komunikasikan lewat HP atau lewat video. Nah, kita tinggal kasih ID passwordmu sini, biar saya langsung akses laptopmu. Nah, pada saat kita bisa langsung akses, kita langsung bisa ngetikkan di situ, bisa komunikasi lewat chat, langsung kita perbaiki, kan keren kan? Jadi, nah, selain itu dia juga bisa masuk ke kita. Artinya si murid kita tadi ketika dia mau mengetahui materi tentang kita bisa kasih ID dan password kita, dia bisa akses langsung desktopnya kita, tampilan di laptopnya kita. Jadi banyak sekali yang bisa membantu pekerjaan kita lewat TeamWeaver tadi. Nah, kalau HP itu kita bisa akses juga lewat, misalnya kan PC kita di kantor, saya install aplikasinya di HP, saya bisa nge-remote komputer kantor dengan HP saya. Jadi tampilan yang di komputer kantor itu sama tampilan di HP saya. Nah, saya tinggal edit langsung perlakuannya sama seperti saya memakai komputer tersebut. Jadi apa yang ditampilkan di komputer tersebut pada saat saya mau ngedit filenya otomatis live gitu. Maksudnya itu apa yang saya kerjakan langsung terjadi interaksinya. Jadi tidak ada delay, langsung. Seolah kita bisa mengakses PC ini. Bahkan di luar negeri sana, itu semua sudah mulai pakai TeamWeaver. Misalkan dia untuk, misalkan di negara, misalkan di Indonesia nih, saya ada website yang saya nggak bisa buka atau diblokir. Nah, cara saya untuk mengakses website tersebut, saya pakai komputer luar negeri. Nah, bahkan di luar negeri sana tuh ada fasilitas untuk menyewakan
akses komputer untuk kita pakai. Jadi cukup ID passwordnya, saya udah bisa akses komputer tersebut. Kerjaan saya itu tanpa memakan memori di HP, di laptop saya, dia menggunakan memori di komputer saya, di komputer di sana di luar negeri. Nah, untuk pekerjaan siswa itu sangat membantu sekali ketika kita nggak bisa hadir di pertemuan di kampus atau di sekolah, kita bisa menggunakan TeamViewer, menggunakan LCD proyektor, langsung kita koneksikan ke kelas. Jadi ketika mahasiswa kita itu nggak bisa atau bingung suatu pelajaran, nah teknikal misalkan Microsoft Excel misalkan, ada yang dia nggak bisa rumusnya atau dia nggak bisa menggunakan, nah kita langsung bisa masuk ke laptopnya langsung kita perbaiki. Oh gini loh caranya. Jadi mereka tinggal mengamati aja mouse yang bergerak. Jadi aplikasi ini canggih, dia seperti menyadap tapi dalam artian tanda kutip permisinya kita itu legal. Nah, selagi si klien tadi atau mitra kita atau siswa kita tadi memberikan izin untuk kita akses. Kalau dia memutuskan akses, kita nggak bisa buka lagi. Nah, jadi seperti itu TeamViewer. Nah, materi saya sudah selesai untuk teori. Berikutnya kita akan langsung praktek ya. Mbak Os, kita langsung praktek ya. Nah, ini ada juga yang dari Sidrap. Kalau yang mau praktek bisa install di HP atau di komputernya. Saya kasih linknya. Kalau yang belum install, silakan buka browsernya. Browser. Silakan buka browsernya. Ketik di situ TeamViewer. Kita masuk ke websitenya. Silakan yang mau minum kopi atau sambil ngunyah-ngunyah sesuatu biar nggak terlalu tegang ya. Saya sini TeamViewer, kita buka websitenya. Kelihatan nggak tampilannya? Iya, kelihatan. Oke. Sambil nunggu yang lain, nah ini tampilan website teamviewer.com. Ya, teman-teman kita langsung praktek sambil nunggu yang lain. Kalau yang menggunakan HP, silakan download di App Store. Di App Store itu kita ketik TeamViewer, tinggal download. Nah, bagi yang menggunakan laptop, teman-teman bisa klik download di atas ini. Ada tombol download, kita bisa download. Kenapa tidak ada di laptop, Pak? Kalau yang belum standby laptopnya, silakan gunakan HP-nya, gunakan aplikasi di App Store, ketik TeamViewer. Kemudian ada tampilan accept cookies, kita okekan di sini. Nah, di sini ada dua tombol, download TeamViewer, satu lagi compare lisensi. Nah, teman-teman bisa klik button download TeamViewer. Jadi besarannya cuma 26 MB ya. Kalau sudah download, tinggal klik unduh. Nah, sebagai pengalaman saya juga, kemarin ketika di Sidrap itu, pelantikan Sidrap, kan kita menggunakan aplikasi Zoom. Nah, akses orang 100 orang lebih, dan nggak semua yang menggunakan Zoom itu berhasil, ada yang nggak berhasil. Nah, gimana tuh caranya? Sementara mereka ada di puskesmas, ada di rumah sakit, waktu itu di Sidrap ya. Saya langsung japri mereka, yang trouble silakan japri saya remote dari BKD. Jadi dengan metode itu, saya bisa masuk ke komputernya dia, saya jadi tahu, oh permasalahannya di sini, ternyata kenapa
dia nggak bisa connect di Zoom, oh ternyata dia buka aplikasi kamera. Pada saat itu saya close, karena di aplikasi Zoom itu sebaiknya ketika kita membuka aplikasi Zoom tidak boleh membuka kamera yang lain. Nah, dari situ kan saya bisa remote. Jadi mereka kan banyak yang nggak tahu gimana cara penggunaan Zoom. Nah, tinggal install aplikasi ini, kemudian saya masuk ke laptopnya mereka, saya tinggal cari tahu permasalahannya. Oh, trouble-nya di sini. Nah, mereka ketika saya tahu permasalahan, saya langsung bisa action di situ, dan akhirnya mereka bisa menggunakan aplikasi Zoom tadi. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita misalkan ada sifat yang teknis yang susah kita jelaskan lewat bicara atau video, nah kita langsung akses laptopnya aja langsung ya, atau kita langsung cari tahu permasalahan di aplikasinya dia. Bayangkan kalau menurut kita itu agak nggak tahu teknis, mau install aplikasi Windows misalkan nggak bisa, mau install Zoom Meeting nggak bisa, mau install Google Meet nggak bisa. Kita tinggal akses laptopnya dia, langsung kita kerjakan. Nah, itu kan sangat terbantu. Ketika dia mengerjakan soal-soal yang dia nggak paham, kita bisa langsung akses. Oh, gini caranya. Jadi TeamViewer itu membantunya dari segi akses laptop. Udah download semua? Sementara ini, Pak. Oke, kita sambil nunggu yang lain ya. Kalau ada pertanyaan, atau kita langsung aja sambil download biar waktu kita bagus, waktu kita singkat, bisa yang bingung bisa bertanya. Ini sekarang total ada 48 partisipan ya. Jadi kalau misalkan kasusnya misalkan ada teman-teman ini agak gaptek nih masalah sesuatu aplikasi atau mau mengerjakan sesuatu tuh nggak bisa, perlu mentornya yang harus turun tangan ke laptopnya. Nah, aplikasi ini bisa. Jadi untuk aplikasi bisnis juga bisa. Misalkan gini, ketika kita mentoring orang jarak jauh, misalkan dia di Jawa atau di Aceh, si orang tersebut ada yang nggak paham di materi kita, misalkan tentang Facebook organik atau berikan di Facebook. Nah, kita bisa langsung akses ke HP-nya dia atau ke laptopnya dia. Oh, masalahnya di sini nih. Oh, ternyata mbaknya belum parameternya masih kurang nih, atau variabelnya masih kurang. Jadi kita langsung bisa akses ke permasalahan langsung. Jadi ini solusi buat e-learning atau mentoring yang jarak jauh yang selama ini menjadi permasalahan kita ketika kita bicara di online di Zoom. Oke lah, kita bisa tatap muka, video chat, tapi ketika hal teknis yang kita susah mengkomunikasikan, nah kita menggunakan aplikasi TeamViewer tadi. Nah, TeamViewer itu fungsinya yaitu tuh kita bisa dua interface. Nah, dia bisa akses komputer kita bisa akses komputer dia, dan mereka tinggal duplikasi aja. Nah, ini buat yang mama yang gaptek, yang agak bingung di aplikasi di zaman sekarang. Nah, ada solusi. Jadi minta aja mentornya langsung masuk ke komputer kita. Ini Pak, sudah ada pertanyaan yang masuk. Katanya bisa langsung dijawab ya Pak? Tunggu dulu sebentar, saya pause dulu. Saya kehilangan ini nih, sebentar. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Saya udah kembali. Oke, silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Hasrul. Katanya, apakah ada batas waktu penggunaan? Jika berbayar, berapa harganya? Ya, untuk TeamViewer tidak seperti Zoom ya. Kalau di Zoom itu kalau kita yang pakai gratisan ada waktu 45 menit kemudian mati. Nah, di TeamViewer ini selama saya pakai dia nggak ada batasan waktu pengguna. Nah, kemudian kalau yang berbayar sampai sekarang saya belum pernah menggunakan yang berbayar. Saya pakai yang gratisan karena memang
saya butuh fiturnya yang untuk personal, karena mungkin kalau yang berbayar untuk corporate, makanya mungkin ada batasan kalau untuk video interaksi itu hanya batasan 20 orang. Mungkin kalau yang berbayar mungkin lebih, fiturnya mungkin bisa ratusan. Ini Tabe ada audio sedikit ganggu ya. Ada suara TV ya. Oke. Nah, itu yang gratisan. Kalau berbayar, saya sampai sekarang belum menggunakan yang berbayar karena kalau saya lihat di websitenya itu, kalau yang bayar mungkin lebih lengkap fiturnya. Saya nggak tahu untuk corporate entah aksesnya seperti apa. Tapi yang gratisan ini sudah cukup bagus sih fiturnya, termasuk lengkap karena kita bisa chat, bisa video, bisa akses komputer. Itu nih. Jadi tidak ada batas waktu ya. Pertama, apakah ada batas waktu penggunaan? Tidak ada. Yang kedua, jika berbayar berapa harganya? Sampai sekarang ada di websitenya, itu dolar ya. Kalau saya nggak tahu berapa. Kemarin masih $5 sampai $10 ya. Tapi sekarang saya nggak tahu karena berubah itu biayanya. Tapi kawan-kawan jangan khawatir, pakai yang gratisan ini sudah sangat efektif. Fiturnya sudah maksimal. Ngapain kita pakai yang berbayar? Kalau Zoom kan kelebihannya ketika kita pakai berbayar, dia tidak ada batasan waktu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ya, ada Pak ini kalau remote ini untuk mengaksesnya. Katanya kalau remote ini untuk mengakses perlu ACC berulang setiap akan melakukan remote atau cukup sekali kita bisa remote kapanpun? Ya, pertanyaan bagus ini. Jadi ini memang hak aksesnya itu harus perlu bukan apa ya. Di situ kan setelah kita menginstal di PC ataupun di HP itu kita ada punya ID. Nah, ID itu unik, dia tidak berubah tetap. Yang berubah itu password. Nah, setiap kali kita memakai TeamViewer, passwordnya berubah. Jadi memang harus ada izin harus ada orang yang di PC itu untuk mengizinkan kita mengakses komputer dia dengan cara dia mengasih password ke kita. Nah, passwordnya itu tiap hari berubah, setiap kali install berbeda terus. Tujuannya apa? Biar keamanan, karena kalau nanti orang tersebut tidak nge-share passwordnya dia ke kita kan bisa akses komputernya dia, kan bahaya datanya dia, kita bisa tahu semua, bisa kita salah gunakan. Makanya di sini untuk security-nya itu, passwordnya itu harus ada ACC dari si mitra atau klien tadi. Nah, itu. Kalau misalnya kita yang jadi mitra, itu passwordnya harus selalu diganti ya? Ya, nanti setiap kali kita mengakses TeamViewer, di aplikasinya itu muncul password dan password itu selalu berubah-ubah, tidak pernah sama. Kalau ID-nya tetap sama, cuma passwordnya berbeda. Jadi password itu yang akan kita share ke server atau ke saya misalkan, untuk biar saya bisa akses komputernya dia. Jadi security keamanannya itu harus ada permisi dari yang punya laptop atau yang punya HP. Makasih Pak. Terus ini ada lagi pertanyaan, katanya bagaimana, ini dari Pak Saiful, bagaimana fasilitas TeamViewer meeting? Maksudnya kapasitasnya. Maksudnya kapasitas apa yang untuk maaf Pak, ya untuk meetingnya ini kan ada fasilitas remote, ada fasilitas meeting. Ya. Kalau remote pernah saya pakai, tapi meetingnya nggak pernah. Jadi siapa tahu ini adalah bisa dijadikan alternatif untuk kita ada pertemuan meeting, gitu ya. Pak maksudnya. Oh gitu. Jadi kalau meeting ini batasannya hanya 20 orang Pak. Jadi cuma 20 orang yang bisa akses. Kalau yang gratisan, saya nggak tahu, kalau yang berbayar mungkin bisa lebih. Oh gitu ya. Sedang waktunya ada batas ya? Ya, waktunya di fitur yang versi terbaru ini nggak ada batasan. Saya nggak tahu nanti ke depannya pakai batasan atau tidak. Zoom kan seperti itu dulunya tidak ada batasan. Sekarang udah banyak yang pakai, mereka pakai batasan. Nah, biar nggak ada batasan, kita pakai yang berbayar.
Iya. Terima kasih Pak. Bagaimana, Pak? Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Rahmat. Katanya, apakah mengharuskan 2 PC terinstall aplikasi TeamViewer dalam kelola data? Pengelolaan data. Jadi TeamViewer ini hanya bisa transfer data itu antara klien sama server. Nah, itu yang saya praktekkan. Tapi nggak tahu nih ya, ini kan fitur ada versi terbaru. Ya, bisa saja nanti dari server bisa share ke semua klien atau mitra kita. Karena ini ada versi terbaru update-annya. Yang selama ini saya praktekkan, saya hanya mau mengambil saja file yang dari klien tadi. Nah, untuk penggunaan di aplikasi ini hanya 2 interface ya, si klien sama si server. Jadi ketika saya interaksi ke klien atau mitra atau siswa tadi, ya saya akses ke komputernya dia. Nah, saya nggak bisa akses ke komputernya dia, akses ke komputer yang lain. Nah, setelah selesai, ada interface satu tuh tampilannya di desktop kita. Berarti kedua-dua PC-nya itu Pak harus terinstall aplikasi TeamViewer. Ya, benar sekali. Jadi harus syaratnya tadi, satu terkoneksi jaringan internet, yang kedua komputer atau di HP-nya itu harus terinstall TeamViewer yang sudah ada ID sama passwordnya. Selanjutnya masih ada pertanyaan Pak. Ya. Apa keunggulan dari TeamViewer ini dengan viewer yang lain? Karena yang saya pakai selama ini adalah UltraViewer. Ini dari Ibu Astriani. Katanya apa keunggulannya? Karena yang dia pakai selama ini itu adalah UltraViewer. Kebetulan selama ini kelebihannya TeamViewer, satu dia gratis, sama nggak ada berbayar. Dari 7 tahun yang lalu saya pakai sampai sekarang dia masih komitmen itu gratis. Untuk persoalan yang kedua, keamanan data dari user interface. Kebetulan saya kan orang komputer, jadi user interface itu untuk keamanan data si klien itu security-nya lebih aman. Dalam artian ketika si klien itu tidak, si klien atau si mitra atau siswa kita tadi tidak memberikan akses password, kita nggak bisa masuk ke komputer dia. Saya nggak tahu aplikasi lain apakah saya nggak tahu, sebagian ada aplikasi itu sudah tahu user sama passwordnya itu dia bisa akses, kemudiannya berikutnya dia bisa akses lagi tanpa perlu minta izin. Nah, di aplikasi ini harus ada izin. Nah, untuk UltraViewer jujur saya belum pernah pakai, tapi kalau yang TeamViewer lain saya pernah pakai. Kurang bagus saya pakai yang ini karena dari sisi delay atau apa ya bahasanya itu, jeda waktu itu cocok sekali. Misalnya ketika saya pakai di Sidrap, saya pakai yang di Jakarta nggak ada delay. Nah, mungkin kekurangannya sedikit ketika kita pakai akses terlalu lama. Bisa lanjut praktek mungkin. Kalau komputernya speknya agak rendah, mungkin agak lambat, itu saja sih. Ini Pak mungkin proses instalasinya, karena ada beberapa teman yang bertanya ini setelah sampai di setup harus pilih yang apa lagi. Nah, kalau sudah install nih, kita langsung pakai ya. Kalau teman-teman sudah install, pilihannya itu personal. Nah, saya sudah masuk ke sini ya. Pilihannya itu personal, bukan yang corporate. Jadi ketika install, pilihannya personal. Sebentar. Enggak, sudah install semua aplikasinya atau ada yang belum? Kita Oke, saya praktekkan ya. Siapa sini yang mau saya remote komputernya? Kita coba apa yang
Bisa dicoba meetingnya Pak ya. Halo, ya. Ini mau dicobanya Pak. Jaringannya agak suara apa ya? Coba Mbak Mita matiin dulu kan mode-nya. Ya, jadi permasalahan tadi suara mengganggu itu di Mbak Mita, ada kayak audio gerusak-gerusuk, jadi saya jadi kurang fokus untuk bicara karena suara gangguan tadi. Nah, yang sudah install aplikasi TeamViewer, saya akan mencobanya. Nah, di sini itu sudah ada ID sama password saya. Jadi, teman-teman yang mau terhubung dengan saya, coba satu orang dulu yang masukin ID sama password saya. Pilihannya itu remote control ya. Atau coba di sini silakan chat dulu satu orang yang sudah ada partner ID-nya. Siapa yang sudah berhasil install? Tapi saya kehilangan tampilan sebentar ya. Nah, silakan yang sudah punya ID coba chat di Zoom chat. Saya coba akses PC-nya dia. Pilihannya personal ya. Betul Pak Muklis. Setup pilihannya personal. Oke, itu ada Mbak Alessia Nur ya. Itu sudah ada ID-nya. Saya coba menggunakan ID-nya Mbak Alessia untuk mengakses isinya dia. Alhamdulillah hari ini ada 52 partisipan. Nah, terima kasih yang sudah hadir. Nah, nanti di akhir acara saya mau bagi-bagi buku ya. Jadi jangan logout dulu. Sudah saya paste di partner ID, terus saya pilih connect. Nah, di sini ada error. Sepertinya ada perbedaan update-an. Jadi, dia minta update terbaru lagi. Saya coba masukkan ID-nya Pak Supriyadi di TeamViewer ini. Connect dan ternyata belum bisa. Sabar ya Pak, saya mau coba. Lagi saya mau update, ada yang kayaknya kayak install kemarin dia minta update lagi, jadi saya update dulu aplikasinya sambil kalau mau ada pertanyaan silakan. Kadang memang kalau beda versi tidak bisa nyambung ya Pak ya.
Ya, benar sekali. Tadi saya bilang versinya itu harus sama. Jadi kalau beda versinya, beda 2 minggu saja, update-annya dia nggak mau connect. Nah, itu mungkin termasuk kekurangannya. Jadi teman-teman harus pastikan TeamViewer klien kita atau mitra atau siswa kita atau mentoring kita itu harus sama versinya. Sebentar ya teman-teman, bisa saya kembalikan ke moderator kali ya? Untuk atau ke host, silakan ambil alih dulu, saya mau setting sebentar. Ya, mungkin ada partisipan yang lain yang sudah bisa menginstal aplikasi TeamViewer. Ya, atau sesama partisipan bisa. Iya, boleh sesama partisipan aja dulu untuk Ya, nanti dipandu oleh Pak Supriyadi kalau misalnya ada kekeliruan ya. Ya, silakan, betul Pak. Oke. Biar tidak efektif waktu kita. Ya, kemudian kebetulan yang bisa share kan cuma yang co-host. Kak Anci bisa sudah install Kak Anci, Ibu host? Ya, belum. Oh, saya coba dengan Pak Ketua sudah Pak Ketua? Sudah. Coba Pak Ketua kirimkan anunya Pak Ketua. Password ID-nya. Saya tampilkan anu saya dulu ya. Atau lihat langsung aja ya. Saya tampilkan dulu anu saya. Saya yang sekarang share screen ini. Pak Supriyadi lihat Pak Supriyadi? Ya. Ya, kelihatan. Oke. Yang saya masukkan partner ID di sini adalah ID-nya yang rekanan kita ya, yang kita mau ajak join begitu. Ya, betul. Silakan. Masukkan ya. Ya. Dulu. Mana Pak Ketua? 128 128 0. Oh, saya mestinya saya sebut saya. Iya, ID tak Pak Ketua. Oh iya, oke. 128 ya. 098 098 176. Begitu ya, Pak Ketua. 128 098 176. Betul. Oke, kemudian connect Pak Supriyadi? Ya, sudah connect ya? Ya, betul. Diklik connect ya? Ya, pilihannya remote control untuk kita meremote atau mengakses tadi. Nah, di sini ya, Pak Mulis juga sudah bisa pakai laptop dan pakai HP. Langsung connect coba. Connect. Oke, saya sudah bisa nih Bu. Coba saya masuk saya ajarin dari awal ya untuk instalasi ya. Oh iya. Tunggu dulu, saya tutup dulu screen-nya Pak Supriyadi. Siap. Silakan. Oke, ketika teman-teman pertama kali install, itu akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini, betul nggak? Yang baru install akan muncul tampilan seperti ini. Pilihannya itu personal. Ya. Ya. Kalau mau default boleh, mau custom boleh, nggak ada masalah. Pilihannya personal, non-commercial use. Ya. Setelah itu baru kita accept atau finish. Yes. Nah, ini juga Ibu Sani mengirim nomor ID-nya. Oke, tunggu sebentar proses instalasi. Ingat ya, pilihannya tadi personal, non komersial. Jadi untuk instalasinya mudah sekali. Kita hanya klik custom atau default, kemudian di pilihan keduanya itu kita pilih yang personal. Karena untuk yang perusahaan mungkin tampilannya beda lagi, lebih lengkap kali. Karena saya pakai yang gratisan, saya pilihnya personal. Sudah install semua ya teman-teman ya, tunggu sebentar proses instalasi. Nanti saya share PDF-nya ya teman-teman, step by step
untuk instalasi, jadi biar nggak bingung teman-teman. Tombol-tombol fitur-fitur di situ fungsinya buat apa saja. Oke, kalau sudah instalasi selesai, saya tinggal cari icon TeamViewer, terus kita klik. Nah, muncul nih tampilan seperti ini. Ya, ini sudah muncul ID password saya. Tadi ya. Coba bisa sebutkan partner ID yang mau saya akses. 128. 128. 191. 191. 550. 550. 550. Oke. Sudah? Sudah. Oke, klik tombol connect. Saya klik juga di sini enggak? Nggak usah, dibiarin aja. Saya yang masuk. Nah. Tidak ada jika rahasia di laptop yang satu itu. Bahaya itu. Ya, lihat mis saja, Edil. Yang penting kau senang, Dek. Ini enggak ya apa susahnya. Lewat. Enggak, bukan itu di partner saya itu ini jaringannya putus di sana. Ada lagi Kenapa, Pak? kayaknya jaringan ID-nya di sana terputus, makanya nggak bisa connect. Nggak bisa connect ya? Coba ada lagi kah ID yang lain? Ada ini ada dari Bu Sani, Pak. Mungkin Ya. bisa disambung. Coba. 128 Ya, 128 181 181 603. 603. Oke. Passwordnya berapa? Bu Sani, sampai Bu passwordnya? Sani, passwordnya. Tadi dia cuma kirim ID. Nah, passwordnya berapa? Kalau ID itu dia nggak berubah ya, tiap sekali instalasi itu ID-nya tetap, yang berubah itu password. Sampai Bu Sani ID-nya, passwordnya mungkin bisa di Share. Ayo. ada. Berapa passwordnya? Bu Sani, KB, passwordnya 17X 17 17X X 2 QIB 2 QIB huruf kecil semua. 2 QIB. VB. Ya. Kayaknya nggak bisa ini, Mbak. Coba di chat aja, Mbak. Bisa lihat. Di kolom chat Ibu Mita, supaya jelas. Ada di kolom chat. Oh, ada di kolom chat. Ada di kolom chat Pak Supriyadi. Ada di kolom chat, Pak. Ada di kolom chat Pak Sup. Oke. Yang 17X 2 QIB. Oke, Q. Oke, sip. Pak, kalau dari HP diinstal lewat Play Store ya? Ya. Oh, ya. Nah, ini saya sudah connect ya ke ibunya. Nah, ini yang muncul tampilan pada saat di komputer ibu tersebut. Aduh, Terbuka. Aduh. Jangan buka-buka folder Pak Sup. Nah, apa sih Pak kalau begini? Ya, saya bisa akses ya. Coba dibiarin, perhatikan mau saya bisa mengakses itu. Betul. Ini kecanggihan. Saya langsung bisa buka
file yang ada di sini, saya bisa ambil. RPP. Nah, saya bisa buka desktopnya. ID-nya Bapak Ketua minta cepat Edil. Tuh, itu kelihatan tuh buku-bukunya teh. Bu minta panggil cepat. Kunci itu ya Pak Ketua. Nah, Aku saya dipecahkan nanti. Bahaya. nah ini kerennya tadi kalau misalkan siswa kita atau murid kita tadi dia minta item lagi nih akses. Nah, kita langsung bisa buka layar apa? Wah bahaya ini. Bahaya memang ini kayak aplikasi Bahaya ini ya. hacker dah. Jadi Betul-betul bahaya. makanya harus ada Jadi banyak rahasia. Bahaya. tuh. Saya bisa ketemu. Apalagi kalau di HP ini bahaya ini. Nah, Untuk saya enggak download di HP. itu Dan untuk dia. tadi saya ID ku enggak tak connect ya. Selama Kak Bonci. Tuh, saya bisa buka apapun di sini. Nah, bahayanya di HP, kalau kita install HP istri kita atau suami kita bisa tahu apa yang dia buka, apa yang dia chat. Tidak ada privasi ya. Hah? Tidak ada privasinya. Tidak ada privasinya. Nggak ada, makanya dia password itu yang tadi betul-betul komputer ini diberi hak akses. Tapi setelah saya selesai proses akses ini, password itu berubah lagi. Jadi kalau ibu nggak kasih, dia nggak bisa. Oh iya, satu kali akses Ji Pak Di. Satu kali. Oh iya, enggak anu Ji. Maksudnya kondisi tertentu. Nanti kondisi tertentu, kalau memang sudah enggak bisa lagi ada solusi yang lain, baru bisa dibagi itu passwordnya ya. Ya. Dan ini Pak, ada lagi pertanyaan dari Ibu Nurwati. Berarti kalau mau transfer file atau lihat file, aplikasi on ya? Gimana Bu? Tadi ada di sini hujan lebat jadi kurang jelas suaranya. Kenapa mati? Kasih dulu nak belajar Kak. Misalnya mau transfer Kak saya. file, aplikasinya harus dalam keadaan on. Ya. Begitu Pak? Betul. Pada saat mengambil data atau mengakses, wajib komputer klien sama server itu wajib aktif dalam keadaan hidup. Tapi ini Pak, misalnya berlaku cuma untuk 2 perangkat saja ya? Maksudnya tidak bisa lebih dari 2? Untuk interaksi interface antara klien sama server hanya memang untuk 2 komputer. Saya bisa akses komputernya dia, dan dia bisa melihat action atau tindakan yang saya lakukan. Tapi untuk komputer-komputer lain nggak bisa. Ini untuk 2 interaksi. Nah, kecuali yang video tadi bisa 20 orang ya. Yang video gunakan aplikasi video tadi bisa untuk 20 user. Itu. Halo, jaringan ya? Bagus sih Pak. Oke. Cuma mikir untuk bagi-bagi password lain berikutnya. Ya, karena memang sebenarnya kalau kita mau share sesuatu itu memang itu password tadi kita pegangnya itu. Kalau misalnya orangnya yang tidak amanah, nggak hati-hati. Tapi kan kita bisa akses ketika dia ngeklik sembarang, kita bisa close. Kan kita bisa pantau. Jadi memang aplikasi ini kita pakai pada saat dua komputer itu hidup. Jadi kita bisa memantau. Jadi dia nggak bisa ngontrol kita saat kita tidur, laptop kita mati, dia nggak bisa buka, dia nggak bisa akses. Kecuali kita memberikan akses tadi, kita hidupkan. Dan harus dalam jaringan, Pak Adi? Ya. Saya akan bagi-bagi buku saya 1 buah untuk yang pertanyaan bagus ya. Waduh.
Nanti saya akan bagi. Lewat itu. Tadi saya ketemu pertanyaannya luar biasa. Ini buku sesama Igi para Pare, saya nulis buku tentang bisnis sih, cara promosi di online. Nah, untuk partisipan yang 51 orang ini, saya akan share 17 e-book. Nah, e-book motivasi sama e-book bisnis. Dan itu yang e-book bisnis itu e-book premium. Artinya beruntunglah yang hadir hari ini. Share-nya nanti lewat WA aja ya. Atau saya share lewat mana kah? Lewat email kah? Jadi nanti yang akses tadi japri saja nomor WA yang ada di deskripsi atau narah hubung. Nanti saya share kasih PDF-nya ke dia. Oke, nanti saya share di grup juga misalkan kalau yang ada di grup. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Atau kita kalau untuk di HP sama aja ya, gitu juga. Jadi ketika kita mau akses, saya dari PC, saya mau akses di HP, berarti ID HP yang saya harus tahu, ID si HP sama passwordnya saya inputkan di sini kan. Nah, saya bisa akses. Nah, kalau si HP mau akses si PC, saya harus tahu ID sama password si PC. Keren. Jadi waktu itu pengalaman saya di kantor, kerjaan saya itu sampai malam, cuman laptop itu harus hidup pakai aplikasi, dia nginput gambar otomatis, kan nggak mungkin saya sampai jam 12 malam di kantor kan. Jadi saya pakai HP saya yang remote, jadi saya buka, saya pantau, oh masih jalan nih aplikasi nginput otomatis, kan nggak mungkin saya nunggu sampai itu mah. Ketika udah selesai, saya tinggal shutdown. Nah, saya klik shutdown, matikan, mati sendiri dia. Nah, kadang orang penjaga kantor juga aneh, itu kok komputer mati sendiri ya, hidup sendiri ya. Atau kita matikan monitornya nggak masalah, dia tetap jalan. PC-nya berproses. Nah, ini yang luar negeri sekarang pakai, dia pakai akses untuk buka atau pekerjaan di luar negeri, dia pakai komputer yang luar negeri kan. Komputer luar negeri itu ada fasilitas untuk penyewaan komputer canggih, smart komputer. Jadi memang speknya tinggi, kecepatan bandwidth-nya tinggi. Jadi kita pakai komputer yang standar atau kecepatan standar. Kita akses di sana, perlakuannya sama kita pakai seperti komputer yang di luar negeri. Nah, ibarat istilahnya itu VPN. Jadi di luar negeri itu kalau kita biasanya gamer tuh, dia mau pakai butuh spek komputer tinggi, dia nggak perlu beli komputer tinggi, spek tinggi, dia cukup beli layanan VPN, dia pakai untuk akses komputer tadi. Satu, kita menghemat data karena kita nggak proses data di komputer kita, karena di komputer klien. Itu kecanggihannya. Jadi kalau buat siswa-siswa yang bingung nih penjelasan tentang Microsoft Word atau Word Excel yang ibaratnya teknis atau rumus kimia ini susah dijelaskan. Nah, kita tinggal masuk di komputernya atau di HP atau di komputernya dia, tinggal ngasih tahu langsung gitu teknisnya. Ayo dari Sidrap ada pertanyaan lagi kan? Pak Junardi dari Sidrap ini, guru-guru di Sidrap luar biasa ini Pak Junardi, dia juga ada buat proyek mengenai aplikasi Lontara. Ada pertanyaan lagi kira? Ada ini Pak dari Ibu Nurwati. Ya. Katanya ID aplikasi sama IP address form itu beda apa enggak? Komputer beda apa enggak ya? Berbeda Ibu. ID di aplikasi itu kayak alamat kita di aplikasi tersebut. Ibaratnya kayak emailnya kita. Sementara IP address komputer itu alamat di jaringannya kita. Berbeda jadi Ibu. Jadi IP address itu alamat di jaringan kita. Setiap komputer itu punya IP address masing-masing. Sementara ID aplikasi itu alamat di aplikasinya kita. Jadi dua hal yang berbeda. Oh, ya. Selanjutnya ada lagi Pak, ini dari pertanyaan dari Paula. Apa beda TeamViewer biasa dengan TeamViewer Quick Support pada HP atau Android? Oke, keren ini pertanyaannya. Tadi saya juga mau praktekkan TeamViewer Quick Support.
bedanya itu ketika kita mau pakai HP ke HP atau Android ke Android, kita HP pertama kita menggunakan TeamViewer biasa, yang HP kedua kita gunakan Quick Support. Jadi untuk HP ke HP atau ponsel ke ponsel, satu menggunakan TeamViewer, satu yang Quick Support, TeamViewer Quick Support. Nah itu, kalau di PC nggak harus TeamViewer semua. Khusus untuk yang PC, HP ke HP atau Android ke Android, yang si server pakai yang TeamViewer biasa, yang si client pakai TeamViewer Quick Support. Jadi nanti kalau terkoneksi, apa yang ada di tampilan HP-nya si klien atau si server kita itu sama nanti. Jadi tampilannya sama yang di PC-nya tadi, di HP-nya tadi. Nah, kalau untuk di HP wajib itu kita install TeamViewer sama TeamViewer Quick Support. Nah, itu aplikasi buat di Android atau di HP. Apalagi pertanyaan, bagaimana deteksi jika perangkat PC Android dipantau TeamViewer? TeamViewer hidden, oh enggak. Artinya gini, PC kita itu kelihatan dia kalau misalkan perangkat kita itu ada notifikasi. Kalau secara visual nggak ada tanda ya bahwa laptop kita ini ada yang memantau. Tapi kan ketika dia menggerakkan mouse kita kelihatan, wah ini TeamViewer ini berarti ada yang akses. Nah, kita matikan, hidupkan lagi, itu password kita udah berubah dan dia udah nggak bisa akses. Kecuali kita ngasihkan password kita ke dia. Dari sisi security-nya seperti itu. Jadi password-nya itu berubah terus. Jadi kayak notifikasi, kayak apa ya? Notifikasi OTP ya kalau kita. Jadi setiap kali mau akses, minta konfirmasi dulu gitu. Oh, iya. Kemudian ini Pak, ada yang beberapa teman yang minta dipraktekkan fasilitas meetingnya. Kalau misalnya ada fasilitas meetingnya. Oke, kita praktekkan fasilitas meeting ya. Sambil menunggu, ini Pak ada pertanyaan dari Ibu Hartati. Katanya apakah cara install di Windows 19 beda? Windows apa? 19. Windows 9 kali enggak? Ini katanya 19. Windows 19 beda ya? Karena belum bisa terinstall di laptopnya katanya Pak. Sepahaman saya, ini TeamViewer bisa di OS Windows semua sama di OS di Macintosh. Saya nggak tahu, nanti ibunya bisa cek saya langsung. Nah, nanti ibu yang Hartati ya? Iya, Ibu Hartati. Ibu Hartati bisa chat japri saya di WA. Saya coba masuk ke komputernya ibu. Saya bantu instalkan. Nah, sampai bisa. Nanti saya arahin juga gimana sampai bisa. Kalau nggak malam ini besok ya, karena kita terbatas waktu ini. Jadi untuk praktek fasilitas meetingnya bagaimana Pak? Sebenarnya lagi diatur, cuman ya kayak nggak tahu, ini kan pare-pare hujan nih. Nggak tahu nih jaringan saya agak lemot-lemot. Atau gini nih, yang pengen tahu fasilitas meetingnya nanti japri saya saja. Ya, malam ini atau besok, pokoknya saya masih ada waktu, sampai 1 minggu. Yang nggak bisa,
silakan japri, nanti kita coba meeting bareng-bareng. Karena itu Mi, agak lemot di sini. Jadi kita fokus tanya jawab saja. Intinya meeting itu sama kayak aplikasi Zoom. Jadi ada video-video tampil gitu. Nanti saya demokan juga yang HP ke HP ya. Kalau yang belum paham nanti saya kasih PDF buat step by step-nya seperti apa. Saya share PDF-nya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Yang tadi itu Pak, kalau misalnya si klien ini tidak bisa mengontrol HP perangkat anunya. Kalau misalnya dia sebagai klien mungkin tidak bisa kontrol balik begitu? Bisa. Bisa di sini. Yang penting si klien tadi dia tahu username sama password si server. Nah, jadi ketika si klien ketika misalnya saya nih, misalnya siswa saya itu atau tim saya itu dia nggak bisa menggunakan siswa saya itu dia ada teknis yang dia nggak bisa kerjain, misalkan apa ya, website lah, dia buat website misalkan, bahasa pemrograman dia ada yang nggak bisa coding misalkan, saya akses di laptopnya dia, saya ajarin, oh gini nih, bugs-nya error-mu tuh di sini, saya ketikkan di sini, oh di sini ya Pak, saya enter, nah setelah itu kan dia mau lihat lagi nih materi saya, nah saya kasih kebalikan, saya kasih ID sama password saya ke dia, jadi dia akses ke desktop saya. Nah, desktop saya itu saya sudah sediakan slide atau materi yang bisa dia pelajari. Ketika dia membuka materi saya, ada dia bingung, dia bisa chat langsung di sini. Ini maksudnya apa, Pak? Nah, saya langsung bisa menjelaskan lewat chat dan lewat video. Kalau gunakan Zoom yang pakai meeting tadi juga. Luar biasa ya, partisipan masih 50 orang, 51, 52. Nah, nanti yang sudah di sini silakan japri host atau moderatornya untuk klaim e-booknya ya. Untuk klaim e-book. Ini masih ada pertanyaan dari Bu Nurwati, Pak. Katanya, apakah cuma satu file saja yang bisa dibuka? Jadi nggak semua file yang kelihatan. Maksudnya apa ya? Yang jelas ketika saya akses komputer si klien atau tim saya atau siswa saya bisa ngelihat semua apa yang di komputernya dia. Saya bisa lihat apa yang semua di HP-nya dia. Artinya semua file itu saya buka salah satu tanpa terkecuali ya. Artinya semua file bisa saya buka dan bisa kelihatan, bukan hanya satu file Word aja. Kayak tadi kan tampilan desktop, saya bisa lihat semua isi komputer si klien tadi, si siswa atau si tim saya tadi. Nah, ketika misalkan nih teknis nih, saya misalkan beriklan di Facebook, ada yang error nih Pak di Facebook AdSense saya nggak paham, atau saya bingung nih nyeting parameternya. Nah, tinggal share saja ID sama passwordnya Ibu, saya bisa masuk ke komputernya Ibu, saya bisa atur, oh gini cara settingnya, atau ke HP-nya Ibu, oh gini cara settingnya, oh Facebook Ads-nya Ibu ini kayaknya parameter variabelnya kurang ini. Nah, saya bisa kelihatan kan secara keseluruhan errornya Ibu itu di mana saya bisa lihat. Jadi tidak ada file yang nggak bisa kita lihat, kecuali memang file itu kita hidden ya. Kita hidden di komputer, kita sembunyikan ya nggak bisa kita lihat. Ya. Menarik sekali pembahasan kita malam ini ya. Mungkin apa Bu Nurhaida ini mau bertanya? Nah saya nggak tahu Mbak Supriyadi. Tanya saja Bu, katanya tidak ada kedengaran suaranya. Bermasalah tidak ada dengar. Bisa timpewarnya itu tadi supaya kita tahu masalahnya apa. Iya. Ini masih ada satu pertanyaan Bu Mita. Oh ya. Dari Bu Musneni. Ya mungkin ini. Ya. Dari siapa tadi? Dari Bu Musneni nih, ada pertanyaan. Apakah file yang sudah diambil bisa dikembalikan sama yang punya? Bisa dong. Jadi prinsipnya itu kita share ini aja Bu, share file. Jadi sharing jadinya. Artinya saya ngopi
drag ke filenya Ibu, ke komputer saya, filenya Ibu tetap ada. Jadi prinsipnya mengcopy saja. Jadi bukan berarti filenya saya ambil semuanya, baru saya nanti kembalikan, tidak. Jadi prinsipnya kita copy paste. Sharing, oh ya. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir, Budi. Ya. Atau masih ada pertanyaan lagi? Seru ya, ini banyak pertanyaan. Waduh, saya mau kasih hadiah bukunya cuma satu nih, tapi nanti PDF saja ya. Sambil menggan. Pak Jumardi, ada pertanyaan ini orang Sidrap. Siapa lagi yang saya lihat di sini ya? Sepertinya sudah terjawab semua, Pak. Ya, tinggal praktek ya. Ya, tinggal prakteknya aja. Ya, 50 orang ini tinggal praktek. Nanti ada yang trouble, silakan japri WA saya. Nanti saya langsung remote dari sini. Tapi sebelumnya simpan dulu file-file yang penting yang ya sampai saya akses. Artinya ya itu privasi kan. Tapi kalau misalnya selesai itu kan dari close, jadi saya nggak bisa akses lagi, password berubah. Jadi buat yang masih belum bisa, silakan japri, save nomor saya, nanti saya save juga nomornya. Tinggal japri saja, Pak, saya nggak bisa di sini. Nanti saya bantu remote dari sini. Nanti juga ya, kalau yang mau coba PC ke PC, HP ke HP juga saya demokan. Karena waktu kita terbatas ya. Sudah jam berapa ini, Kak? Ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya? Ya. Sudah. Ini pertanyaan dari Pak Mulis. Katanya apakah bisa kirim file dari PC ke HP yang kita pakai? Kirim file dari PC ke HP. Nggak bisa, Bu. Kecuali memang filenya, formatnya bisa dibaca oleh HP kita. Jadi kalau HP itu kita hanya bisa akses interface-nya komputer saja. Kan misalnya gini, aplikasi kita kan Android, sementara PC kan Windows. OS-nya berbeda kan, jadi nggak bisa untuk berbagi file. Yang bisa itu berbagi file PC ke PC, Android ke Android, HP ke HP. Ya, mungkin karena itu tadi pertanyaan terakhir, jadi mungkin bisa kita tutup Pak ya? Ya, itu Bu Naida, pantasan nggak dengar, mic-nya nggak dihidupin. Pak Bagaimana hadiahnya itu buku? Siapa yang dapat, Pak? Itu apa tidak ada dengar nih? Di bawah host masih ada pertanyaan ini. Menagih. Pertanyaan Ayo semuanya Pak Supriyadi. Ambil buku. apakah paspor yang sudah diakses dapat diakses lagi di lain waktu ketika PC partner aktif? Pertanyaan dari Bu Mirnawati Sapar. Oh ya, mana? Apakah password yang sudah diakses dapat diakses lagi di lain waktu ketika PC partner aktif? Ya, sesuai penjelasan tadi, yang bisa diakses itu hanya ID yang sama, password itu berbeda. Terus tadi ada pertanyaan dari Bu Murniati ya, bingung tampilannya di laptop sementara install di HP. Sebenarnya sama aja Bu, tampilan installernya itu di HP dan di laptop munculnya itu juga. Jadi untuk connect saja kan, masukin ID sama password, baru kita klik tombol connect. Udah, simpel itu, nggak ada yang beda. Cuman karena Ibu bingung karena belum praktek kan. Nah nanti yang japri saya ingin langsung masuk ke PC-nya Ibu. Nanti Ibu masuk ke HP-nya saya, ke laptopnya saya. Jadi tampilan di HP sama di laptop itu sama. Yang membedakan itu kan hanya interface-nya aja. Nah, tampilan di HP yang muncul ketika kita connect ke laptop itu sama tampilan desktop Windows yang muncul di HP kita. Keren. Nanti kita coba-coba aja, Bu. Ibu bisa coba dari PC-nya Ibu ke HP atau nanti bisa praktek dari PC saya ke HP-nya Ibu. Nanti saya buatkan PDF juga ya, step by step-nya. Jadi nanti kawan-kawan yang ketinggalan, yang baru masuk, bisa dapat mengikuti gitu. Nah itu sudah Pak Rahmat sudah share nomor HP-nya saya. Terima kasih ya Pak Rahmat. Salam kenal nih, tadi ada yang dari Jawa juga ya. Iya, terima kasih. Saya Pak Rahmat, Pak Supriyadi. Pak Hedil. Pak Hedil itu Pak Supriyadi ya. Menarik nafas.
Potong kambing memang Pak Edi. Yang iPhone Ada Kemudian bertanya iPhone ke Mailbox. Karena OS-nya sama itu bisa. Kecuali kalau OS-nya Windows ke Macintosh nggak bisa. Jadi harus satu yang harus sama-sama versi. Ketika kita install versinya TeamWeaver harus sama-sama versi. Yang kedua harus internetnya terkoneksi sama-sama. Yang ketiga OS-nya harus sama-sama. Nah, itu. Jadi harus menyamakan dulu baru bisa terkonek. Nah, ini bahayanya aplikasi ini kalau kita mau sadap HP pasangan kita sangat bisa sekali ya, teman-teman. Jadi kalau kita mau sadap istrinya kita atau suami kita install di HP-nya dia TeamWeaver sama TeamWeaver Quick Spot tadi. Nah, udah nih. Dia nggak tahu kan kita sudah tampilan di HP-nya dia sudah muncul di HP-nya kita. Nah, apa yang dia gerakkan, apa yang dia ketik itu nampak di HP-nya kita, pantau. Cuma tadi syaratnya yang satu install TeamWeaver, satu lagi yang Quick Spot tadi ya. Itu. Kemudian ini Pak ada dari Bu Nur Fadila, katanya tadi sudah buka di HP tapi tidak muncul passwordnya. Nggak muncul passwordnya, nggak mungkin. Coba diinstal ulang, dihapus, diinstal lagi. Biasanya tuh tetap muncul ID sama password. Pertama kali kita udah berhasil installnya akan muncul ID sama password. Karena itu yang untuk menjembatani kita terkonek ke laptop atau ke HP. Oh iya. Jadi mungkin sudah cukup ya. Walaupun masih banyak yang penasaran, saya sendiri masih penasaran. Dan masih banyak hal-hal yang ingin ditanyakan, cuma sayang sekali karena kita terbatasi oleh waktu. Tapi alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa menyimpulkan bahwa aplikasi ini bisa jadi alternatif bagi kita sebagai guru untuk tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Sehingga kita bisa mengontrol dan mengetahui pekerjaan peserta didik kita. Saya kira seperti itu, Pak Supriyadi. Kesimpulan malam hari ini. Ya. Dan kalau masih ada yang belum jelas, Pak Supriyadi sudah membuka diri untuk memberikan bimbingan. Ya. Sudah siap, itu nomor HP saya sudah di-sharing, jadi save kontak saya, Japri, nanti saya save kontaknya juga, jadi bisa komunikasi. Jadi kesimpulannya aplikasi ini saya simpulkan malam ini untuk membantu kawan-kawan yang untuk mentoring secara online yang sifatnya teknis. Artinya selain kita di aplikasi Zoom kita bisa interaksi lewat video, tapi kan kita nggak bisa interaksi lewat tindakan atau yang sifatnya itu harus mengkoreksi atau sifatnya itu harus menjelaskan atau melakukan. Nah, solusinya di TeamWeaver ini. Jadi kawan-kawan yang di luar sana yang mau belajar aplikasi tertentu, bingung Pak, installnya nggak bisa, udah kasih saja ID sama passwordnya. Jadi dimanapun saya bisa akses lewat HP, lewat komputer. Selesai nih masalahnya. Nah, untuk guru-guru ke murid-murid, ketika murid-murid tadi bingung dan kita komunikasi itu nggak bisa, susah menjelaskan, udah kita minta ID sama passwordnya, udah kita langsung cari permasalahannya. Oh, kamu tuh di sini kesalahannya, langsung bisa koreksi pada saat itu. Jadi tidak ada delay time. Jadi, oh di situ ya kesalahan saya. Jadi sangat praktis sekali buat kawan-kawan support untuk e-learning atau bimbingan jarak jauh daring tadi. Jadi ini tools untuk membantu. Sebenarnya saya mau sharing banyak tools lagi karena waktu kita terbatas. Jadi nanti linknya saya kasih saja. Ada tools membantu untuk kawan-kawan yang sharing online tadi ya, e-learning. Ada untuk editing, untuk apa, nanti saya kasih PDF-nya. Karena memang waktu kita terbatas. Maunya kita buat yang lanjutannya lagi ya, untuk tools-tools mensupport kawan-kawan yang mentoring online atau yang sistem pembelajaran jarak jauh tadi. Nah, itu mungkin kesimpulan dari saya. Ya, terima kasih Pak, karena sudah berbagi dengan kita pada malam hari ini. Jadi itu tadi kesimpulan gosip kita pada malam hari ini.
mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi untuk sesi gosip ini saya tutup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya, oh iya, maaf bukunya. Ada bagi-bagi buku dulu, Bu Mita. Sabar Bu Mita. Baru mau dijawab, Tri. Kamu udah tahu aku. Apa ya? Dedeng. Siapa yang beruntung malam ini? Bagus. Kirimkan alamatnya di bawah sini. Kirim kantor, Bu minta dikirim alamat. Bingung sih Pak, moderator. Dek naruntuk Ibu Haida, baru gak bawa. Ketemuan ke penghibur Ibu Anci. Sambil menunggu Pak Supriyadi, Pak Ketua, siapa tahu ada arahan Pak Ketua. Pak Ketua, ada yang mau disampaikan Pak Ketua? Pak Ketua. Oh iya ya. Tangan. Makasih. Ya. Ya, saya atas nama teman-teman lah mengucapkan terima kasih pada Pak Supriyadi. Mudah-mudahan ilmunya dibagi lagi yang lain, Pak. Karena saya tahu ilmunya Pak Supriyadi banyak sekali itu yang bisa dibagi. Dan juga memang Pak Supriyadi senang membagi ilmu gitu. Jadi pada gosip-gosip berikutnya mungkin masih memungkinkan untuk berikan mengisi materi. Ya nanti tim gosip akan koordinasi dengan Pak Supriyadi. Mudah-mudahan bisa dibagi lagi yang lain ilmunya, terutama marketing ya, dan entrepreneur untuk guru itu banyak itu sama Pak Supriyadi. Mudah-mudahan insyaallah. Makasih Pak. Ya, terima kasih juga pada tim gosip ya, pada moderator dan host. Dan saya juga ini baru tahu ini Pak Hedil ya, Pak Sekdah, ternyata untuk membuat co-host itu hanya kita buat kesalahan dulu ternyata. Dengan kesalahan masuk. Jadi tadi Pak Supriyadi itu ada Rahmat itu adalah sebenarnya Rahmat itu adalah ketua Dompet Duafa Sulawesi Selatan. Mereka kita kerjasama dengan Dompet Duafa untuk menggunakan sum ini, karena ini kan sumnya dia punya akun berbayar sehingga tidak bisa terpakai terus. Nah, tapi karena tadi ada kendala di laptop saya, maka saya bagi di grup pengurus gosip, dan teman-teman masuk sampai 3-4 dengan menggunakan akun itu, dan ternyata jadilah ada co-host gitu. Padahal saya kemarin juga bingung bagaimana cara membuat co-host ini. Ya, alhamdulillah banyak sekali Pak. Saya sendiri merasa sangat banyak sekali yang bisa saya dapat dari gosip ini. Ya, dari hari ke hari dan sampai ke 14 sekarang ini sudah lumayan banyak yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan sama seperti teman-teman ya, dan mudah-mudahan juga pada guru-guru di Parepare dan guru-guru secara umum bisa memanfaatkan gosip ini untuk saling berbagi ya, bukan untuk menimba ilmu saja, tapi teman-teman yang memiliki kemampuan untuk bisa berbagi, mari kita sama-sama berbagi di grup ini. Makasih banyak untuk sementara. Itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas arahannya. Ya, siapa yang beruntung malam ini? Bagaimana Pak Supriyadi? Sudah ada yang beruntung? Dapat di sini Pak. Apa ya? Kurang jelas Pak suaranya. Suaranya kurang jelas Pak. Dari bawah kayaknya yang beruntung. Coba di mute dulu yang lain. Minta tolong Pak yang lain di mute dulu.
Dari bawah nih mungkin yang beruntung ini, Bu. Pak Ulah, siapa ya? Siapa Pak? Pak Ulah. Pak Ulah ya? Wah, selamat Pak Abdullah. Ulah mana Ulah? Pak Ulah dari mana ini? Dari SMP 4 itu Pak. Dari Parepare ya? Iya. Ya. Nama saya Saifullah, Pak. Bisa dipanggil Ulah. Yang Oh, bertanya Ulah ya. yang lain ya? Saya kira. SD3 tuh, yang SD3. SD3. Oh, SD3. Oh iya. Oh, alhamdulillah. Selamat Pak Ulah. Selamat Terima kasih bergabung. banyak Pak atas ilmu dan bukunya Pak. Ibu Anci juga namanya Ancila. Mantap, mantap, mantap. Yang penting ada lanya. Nah, buat yang lain, silakan ke Bu Nur Samsi atau Bu Mita atau Pak Hedil, nanti tinggal gabung saja. Nah, di situ ada 9 buku. Gak jelas suaranya Pak. Maaf Pak Supriyadi. Ya, jari. Jelas. Jangan mute muknya Pak Supriyadi. Halo, sudah? Ya, silakan. Ya, udah bagus. Oke. Jadi buat yang teman-teman tadi 52 orang yang saya record, mungkin sebagian udah keluar, tapi nanti tinggal japri saja. Kita tahuan teman-teman kita siapa. Saya akan share nanti ke Bu Nur Samsi sama Bu Mita atau Pak Haidil ya, bagi yang mau 9 PDF tentang motivasi, pengembangan diri, 8-nya itu tentang bisnis. Jadi e-booknya itu e-book premium. Jangan dijual lagi ya, cukup dibaca saja. Siap Pak, siap. Ya bagi ilmu, bagi buku lagi. Kasih banyak bukunya Pak. Saya mengaplikasikan marketing langit. Jadi buku saya itu di roket ke-7 itu marketing langit. Jadi kalau kita berbagi, sharing ke orang, itu nanti benefitnya kembali ke kita. Sebenarnya kita membantu diri kita sendiri. Nah, saya lakukan, mungkin kawan-kawan saya di sini yang saya sering sharing, kasih materi gratis. Terus Bapak dapatnya apa ya? Saya berbisnis sama Tuhan. Jadi Tuhan nanti yang mengatur untuk feedbacknya ke saya. Alhamdulillah sering saya sharing itu banyak sekali benefit yang saya dapat. Nah, yang tidak bisa saya ukur dengan hitung-hitungan manusia, karena hitung-hitungan Tuhan tadi luar biasa ya, marketing langit. Makanya saya mengaplikasikan di buku saya tadi, marketing langit. Karena efeknya itu sangat luar biasa. Kalau kita sering berbagi, karena sedekah itu bukan hanya materi ya, berbagi ilmu ini juga pahalanya mengalir bentuk sedekah juga. Saya terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah berpartisipasi, termasuk yang tadi ya, dompet duafa ya. Sudah mensupport kegiatan ini sangat positif sekali, karena di guru ini banyak sekali yang bisa kita benahi sebenarnya. Kayak misalkan satu guru satu website, satu guru satu aplikasi, misalkan. Banyak sekali sebenarnya yang bisa kita gali lagi untuk mentoring jarak jauh sebenarnya. Tapi nanti tergantung Pak Ketua, ya, luar biasa sudah menjembatani pada hari ini 52 orang ya tadi saya record. Oke, itu saja mungkin moderator. Ya, makasih banyak Pak untuk waktunya berbagi malam ini, sudah berbagi ilmu, berbagi buku lagi. Dan selanjutnya kami kembalikan ke Ya, terima kasih. Masih ada Pak yang mau disampaikan? Atau mau foto sesi, foto session? Boleh. Ya, coba untuk moderator screenshot dulu fotonya. Munculkan semua wajahnya. Pak Edil, bisa screenshot Pak Edil? Saya sudah diwakili oleh gambar kurban. Saya pakai HP jadi mana video tak Pak Edil? Nampakkan wajah tak? Mau di screenshot tahu? Ini guru-guru luar biasa ini penulis. Baru. Gelap. Ya, selfie. Oh, sedikit lagi teman-teman yang siap. Wah. Pak Tamrin. Hitung. Oke. Hitung dong. Pak Tamrin. Siapa lagi yang belum siap? Oke, sudah? Nah, masih ada Pak. Sofian. Pakai masker kah? Gila, Pak Syarifuddin, Ibu Priani. Ayo buka dulu. Cepat nih giginya. Giginya kering nih. Merakus sih.
Ria Kurniati. Nggak ada gambar. Ada di fotoku tuh. Dasar Ria. Patnya satu. Coba hitung. Hitung. Sampai 100. Itu kan, Ci. Lamanya terus sampai 100. Pasang foto. Karuk dulu nih. Sudah? Sudah, Pak Edi? Kering bibir menunggu. Siap. Iya. Pengen ditunggu kah? Kita yang screenshot. Kita ditunggu ini. Astagfirullah. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Allah Pak Sofyan. Kirim ke pengurus. Salah muka gak? Aula selamat dapat buku. Sudah? Coba salam literasi coba. Salam literasi. Satu kali. Yang bagus jaringannya nampakkan ya. Salam literasinya coba kelihatan nggak? Salam literasi fotoku. Kelihatan, Ji? Satu. Ayo, siapa foto? Siapa yang foto? Jauh dari laptop dia. Yang paling dekat mau. Siapa paling dekat ini? Pak Tamrin. Oke, saya foto ya. Ya. 1, 2. Maaf 1, 2, 3 ya. Oke. Nanti dikirim di grup. Jadi siap. Sudah ya. Iya, makasih teman-teman. Silakan. Iya. Demikianlah tadi. Terima kasih kepada Pak Supriyadi memberikan materi yang sangat luar biasa pada malam ini. Meskipun sekarang jam sudah menunjukkan jam 22:20, tapi ternyata teman-teman masih sangat semangat untuk mengikuti kegiatan kita. Dan saya yakin dan percaya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat diutarakan. Mungkin masih penasaran, jadi Pak Supriyadi dengan legowo siap menerima pertanyaan Bapak Ibu melalui chat pribadi ya Pak ya. Malam ini juga sungguh sangat luar biasa karena pada malam ini ada peserta yang mendapatkan buku khusus dari Bapak pemateri. Nah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah berpartisipasi pada kegiatan gosip ke-14 pada malam ini. Semoga pada kegiatan berikutnya, gosip ke-15, insya Allah Bapak Ibu bergabung lagi dengan kami pada IGI Parepare, kegiatan IGI Parepare. Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman tim gosip atas kerjasamanya malam ini. Demikian saya kira kita tutup kegiatan kita pada malam ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap moderator dengan host.